A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. "Kenapa? Kamu sedih karena gagal membunuhku?" tanya Mbak Anggun balik. Bukannya menjawab, kini wajah Mbak Rahayu tampak berubah. Rautnya kesal, kulihat tangannya mengepal, dadanya turun naik, napasnya terdengar seperti orang sesak. "Lawan, Rahayu, lawan!" pekik ibu tiba-tiba. Mbak Rahayu langsung berbalik dan berjalan ke arah ibu. Mas Danur berdiri di depan ibu, mencoba menghalangi. Namun, Mas Danur langsung ditendang kakinya hingga tersungkur. Aku langsung hendak menolong, tetapi tanganku ditahan oleh Mbak Anggun. "Berdiri, Danur!" Ia malah meneriaki suamiku. "Mbak, aku mau..." "Diam!" Mbak Anggun juga memarahiku dengan tangannya yang semakin erat. Aku berusaha lepas dan terkejutnya aku ketika Mbak Rahayu mencekik ibu. "Ibu!" teriakku menarik tanganku dari cekalan Mbak Anggun. "Lepasin, Mbak. Cuma aku yang bisa buat Mbak Rahayu itu gak berdaya," pekikku. Tiba-tiba tanganku terlepas dan aku tersungkur saking kuatnya tenagaku. Aku cepat berdiri dan menarik tangan Mbak Rahayu dari leher ibu. "Ah!" pekik Mbak Rahayu mengibas-ngibaskan tangannya. Meski begitu tatapannya tajam padaku. "Bu, ibu gak apa-apa?" tanyaku. Ibu masih memegangi lehernya. Lalu kudekap ibu menenangkannya yang tampak begitu syok. Sementara Mbak Anggun kini berhadapan dengan kakak iparku itu. "Kenapa kamu tidak berdaya jika disentuh Yumnah?" tanyanya. "Bodoh sekali kamu bertanya itu," ujar Mbak Rahayu sedikit tertawa di ujung kalimatnya. "Kamu marahkan aku menggagalkan korbanmu." Mbak Anggun hendak menyentuh bahu Mbak Rahayu lalu mencengkramnya. Namun kakak iparku itu malah tawanya makin keras. Terdengar tawa itu meledek. Tiba-tiba ibu menangis kencang. "Ayo kita pergi dari sini. Tinggalkan saja Rahayu di sini sendirian." "Dasar mertua bawel," pekik Mbak Rahayu menoleh padaku dan ibu. "Kenapa? Kamu kesal anakmu gak jadi nikah sama cewek ini?" Tangannya mencengkram lengan Mbak Anggun. Aku langsung maju hendak menyentuh tangannya. Namun Mbak Rahayu langsung menghindar dengan mundur beberapa langkah dan berakhir lari dari hadapan kami. "Mbak," panggilku. Kemana dia akan pergi di tempat sepi seperti ini? Bahuku ditepuk saat aku menoleh Mbak Anggun menganggukkan kepala. "Dia bukan Mbak iparmu. Biarkan saja." "Maksudnya?" tanyaku tak paham. "Hantu gitu." "Bukan hantu. Hanya saja dia sedang dirasuki." Mbak Anggun langsung menjawab. "Nanti aku jelaskan. Sekarang kita harus jalan ke tempat yang lebih ramai biar bisa pulang." Aku manggut-manggut lalu menoleh ke arah semak-semak tadi. "Pak supirnya kemana, Mbak?" "Sudah duluan. Ayo kita jalan sekarang," ucapnya. "Terus mobilnya kok bisa meledak? Itu kenapa, Mbak?" tanyaku lagi. Tadi begitu terganggu dengan suara balantunan musik horor di telinga. Kini aku juga penasaran apa yang terjadi pada mobil Mbak Anggun. Mbak Anggun malah mengangkat bahu. "Entahlah siapa dalangnya kali ini. Apa temanmu Sasa? Atau justru Rahayu?" "Itu meledak karena bom kan, Mbak?"
Tanyaku lagi. Gak paham juga. Tunggu, kamu emang bawel ya? Aku langsung memanyunkan bibir. Bercanda, ujarnya merangkulku. Kami mulai jalan meninggalkan tempat itu. Ibu dan Mas Danur jalan di belakang kami. Sepanjang perjalanan hanya ada sawah di pinggiran. Di depan sana pun sama juga. Entah harus berjalan beberapa lama kami akan keluar dari kawasan sepi. Tak ada pemukiman di sekitar sini. Selama berjalan pun aku terus-terusan istighfar, Al-Fatihah, membaca 3 qul. Semua bacaan yang ada di kepala saat ini. Suaramu merdu juga ya. Pinter ngaji. Gak kayak Danur. Aku hanya tertawa kecil, menoleh sejenak ke belakang melihat ekspresi suamiku itu. Malah melihat ibu yang menitikkan air mata tanpa suara. Loh, ibu, kenapa nangis? Ibu hanya menggeleng kecil, lalu tersenyum. Lehernya masih sakit ya bu? Sesak nggak? Nanti kita ke rumah sakit dulu. Gak apa-apa kok, ujar ibu memotong ucapanku. Aku manggut-manggut kembali berjalan lagi. Kenapa ya? Rahayu gak bisa sedikit aja kesentuh kamu? Tanya Mbak Anggun. Aku menoleh, melihat raut wajahnya begitu penasaran. Ia mengangkat telapak tangannya. Kenapa kalau aku dia biasa saja? Lanjutnya. Jariku mengetuk-ngetuk dagu. Berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaan Mbak Anggun. Mbak Rahayu pernah kejang, terus takut aku deketin. Padahal awalnya dia suka mancing-mancing ke bagian kecantikannya. Pernah juga pas habis wudhu deh waktu itu, ucapku sembari mengingat-ingat dan menoleh ke arah Mbak Anggun. Namun malah terlihat air mata membasahi maskernya. Belum sempat aku bertanya, ia menoleh ke arahku. Tatapannya sendu. Ia menurunkan masker itu hingga ke dagu. Melihat wajahnya yang rusak, aku menelan ludah. Spontan membuang muka sebab merasa takut menatapnya lama-lama. Kamu bisa menyembuhkan wajahku juga Yumnah? Tanyanya. Aku menggeleng. Mana mungkin, aku ini bukan dokter atau ahli kesehatan kulit wajah. Kamu yang selama ini ku cari. Kamu yang dicari-cari bapakku. Kamu pasti bisa menyembuhkan wajahku Yumnah. Mbak Anggun menarik tangan kananku sambil memohon. Sementara aku bingung akan ucapannya barusan. Aku. Tunggu. Maksud kamu apa Anggun? Bapakmu bilang apa? Tanya ibu kini berada di tengah aku dan Mbak Anggun. Maksudku, Yumnah lah yang bisa menyembuhkanku dan menghancurkan Rahayu agar dia menghentikan semua ilmu hitamnya di desa kita. Dia itu manusia tamak, haus pujian, dan iri ada yang cantik. Aku akan balas perbuatan Rahayu ke aku, Bu. Menantu ibu itu harus mati. Pekik Mbak Anggun menggelegar di pinggir jalan itu. Jadi yang membuat wajah Mbak Anggun seperti itu adalah kakak iparku sendiri. Karena iri Mbak Anggun terlihat cantik. Tapi Rahayu jangan sampai mati nak. Gimana pun. Aku gak peduli Bu. Dia itu picik. Selalu jadi relawan di setiap acara desa. Menawarkan diri untuk memasak. Ternyata dia membuat semua warga desa agar melihatnya adalah wanita tercantik. Aku tersentak mendengarnya. Mengingat saat aku melihat hewan kecil menjijikan di masakan acara pernikahanku waktu itu. Hewan kecil menjijikan di masakan acara pernikahanku waktu itu. Mbak Anggun berpindah ke depanku, lalu berlutut dengan tangan mengatup di dada. Aku mohon, Yumnah, ujarnya. Gimana caranya Mbak? Aku gak ngerti apa-apa, jawabku. Mbak Anggun berdiri, lalu mendekatkan wajahnya dan berbisik.
Mataku membulat seketika mendengarkan penuturannya. Spontan aku mendorong Mbak Anggun dari hadapanku. Aku menggelengkan kepala, enggan melakukan apa yang ia minta. Itu sama saja aku membunuh orang, ucapku. Hawa di sekitar terasa tiba-tiba dingin menusuk kulit, menembus baju, kaos dan rok plisket yang kukenakan. Bahkan kerudung bagian belakang terangkat seolah ada angin kencang. Kalau kamu gak mau, justru riwayatmu akan tamat olehnya, Yumnah, ujar Mbak Anggun mendekatiku. Aku menggeleng. Jawabanku masih sama. Aku masih punya hati nurani. Bagaimana bisa Mbak Anggun memintaku melakukan hal itu? Tapi dia juga sudah membunuh bapakku, teriaknya menggelegar. Mbak Anggun tiba-tiba terisak. Dengan histeris ia menepuk dadanya. Wajahku jadi begini, bapakku jadi korbannya. Rahayu sialan. Aku terpaku melihat perilaku Mbak Anggun. Kakiku terasa kaku untuk bergerak mendekatinya. Aku hendak meraih tangan suamiku, tetapi ia tak ada di sebelahku. Aku menoleh ke kanan dan kiri, bahkan ke belakang. Ibu, Mas Danur, kupanggil mereka dengan berbalik badan, menatap jalan raya yang sepi lalu semak-semak yang tinggi di sebelahku. Kemana mereka pergi? Sementara saat aku berbalik, Mbak Anggun tengah memukul-mukuli wajahnya sendiri hingga darah mengucur dari bekas lukanya. Aku memejamkan mata, tak tahan melihat itu. Sudah, Mbak, pegiku memintanya berhenti dengan menahan tangan kanannya. Kini aku berada di hadapannya. Kami sama-sama terduduk dengan lutut menyentuh tanah. Perlahan tangisan Mbak Anggun berhenti. Lalu kulepaskan tangannya dan kembali berdiri. Pasti ada cara lain menyembuhkan Mbak Anggun. Tidak mungkin harus menghabisi kakak iparku itu, ucapku menyodorkan tangan. Ayo berdiri, ibuku dan suamiku. Mungkin ibu mertuamu sedang mencari Rahayu. Ia takut aku akan menghabisi wanita itu. Mbak Anggun kini berdiri. Tanganku terlepas darinya. Kami berjalan dengan memanggil ibu dan Mas Danur terus menerus, mencari orang hilang. Tiba-tiba langkahku terhenti. Kenapa ibu dan Mas Danur berusaha menyelamatkan Mbak Rahayu? Padahal ibu sendiri takut dengannya. Ia pernah bilang, sebab ibu mertuamu akan dirundung penyesalan sampai mati jika Rahayu berakhir tragis. Aku menoleh mendengarkan jawabannya. Apa maksudnya Mbak Anggun berbicara seperti itu? Aku berjalan mengejar wanita itu yang sudah berada jauh di depanku. Kamu mau tahu ceritanya? Tanyanya. Ia pasti tahu apa yang aku pikirkan. Tapi kita harus temukan dulu mereka. Kasihan kalau tersesat kan. Kuanggukan kepala. Dengan janji Mbak Anggun akan ceritakan kejadian yang sebenarnya padaku. Apa yang membuat bayi parku itu bahkan memakai ilmu hitam? Kakiku mulai pegal. Jalanan yang ditempuh semakin jauh. Aku mulai merasa kesal sebab tak kunjung keluar dari tempat sepi ini. Kuhentikan langkah kaki begitu melihat ada batu besar. Kujadikan itu tempat duduk dan menseloncorkan kaki. Mbak Anggun yang dari belakang kini berhenti di depanku. Capek ya? Aku mengangguk, lalu meraba ponselku. Ponsel kamu ikut terbakar, ujar Mbak Anggun. Aku menepuk jidat. Saat keluar sepertinya ponselku terjatuh sebab buru-buru. Ini sudah masuk waktu zuhur belum ya? Soalnya langitnya mendung terus. Gak ada musola juga dekat sini. Kuedarkan pemandangan ke sekitar. Emang zuhur itu jam berapa? Tanyanya. Ia merogoh sesuatu dari saku kemejanya. Sebuah ponsel ia keluarkan lalu disodorkan padaku. Saat layarnya menyala tertera angka 12.00.
Kuserahkan kembali ponsel milik Mbak Anggun. Ini sudah masuk jamnya. Aku harus sholat. Ucapku langsung berdiri meski pegal masih terasa. Oh, sudah zuhur ya. Mbak Anggun menerima kembali ponselnya. Aku menoleh menatap wanita itu melihat layar benda pipi itu. Ketika ia mendongak, kami bersitatap. Aku sudah lama tak sholat, ucapnya. Aku hanya tersenyum tipis, lalu kembali berjalan. Bukannya capek, aku menggeleng. Kujelaskan harus segera mencari tempat untuk sholat sebelum waktunya habis. Hingga setengah jam terlewati, masih belum ketemu tempat ramai. Aku hampir putus asa. Merasa ini adalah lorong panjang tanpa pintu. Tak ditemukan kakak iparku, ibu mertua bahkan suamiku sendiri. Aku semakin gelisah. Gelisah yang selalu datang ketika aku belum sholat. Terngiang ucapan ibu yang selalu mengingatkanku untuk tidak meninggalkan sholat. Bagaimanapun caranya aku harus segera menunaikan kewajiban. Hanya dengan itu hatiku tenang. Aku melihat ke sekeliling sawah. Ada air yang mengalir. Berarti ada asal dari mana air itu datang. Kuikuti arah air itu hingga terus berjalan jauh. Sesekali Mbak Anggun memanggilku untuk menunggunya. Tetapi aku terus berjalan sebab berkejaran dengan waktu. Kenapa tidak tayamum saja? Pekik Mbak Anggun. Aku menggeleng dengan napas terengah-engah. Sebab jalan setengah hari. Hingga memasuki area banyak pohon. Ada 2 pohon yang tingginya hampir sama. Di ujung sana kulihat ada aliran air yang jernih. Sepertinya jika diikuti akan mengarah ke sungai. Aku melewati pohon itu. Tiba-tiba kupingku terasa berdengung dan saat menoleh ke belakang, tak kulihat lagi sosok Mbak Anggun. Terdengar derasnya sungai air. Segera kuhampiri air mana ini di hilir sungai. Sebab air mengalir dari arah kiriku. Airnya terlihat begitu jernih. Berbeda dengan di tempat desa suamiku. Sudah keruh. Tanpa menunggu lagi, aku berdiri di pinggir hendak berwudu. Namun, baru saja aku jongkok dan tanganku menyentuh air jernih itu. Kurasakan ada seseorang mendekat dari belakang. Perlahan ku geser kepala ke kanan agar bisa melihat bayangan di air. Mataku membelalak begitu melihat Mbak Rahayu yang membawa sebuah kayu di tangannya. Tenanglah. Mataku berkedip berulang kali. Aku mendengarkan suara itu. Suara lembut yang terasa seperti angin meniup telingaku. Aku menarik napas dalam. Lalu melanjutkan ambil wudhu. Hingga selesai dengan kaki. Aku merasa didorong hingga tercebur di air. Bersamaan dengan suara teriakan amarah Mbak Rahayu hendak memukulku dengan kayu di tangannya. Meski aku sudah wudhu, dia tidak bisa memegangku. Tetap saja dengan alternatif kayu pasti saja niatnya ingin melumpuhkanku kan. Aku jadi teringat ucapan Mbak Anggun tadi. Apa dia benar-benar akan menghabisiku? Aku segera berenang sebisa mungkin dan beralih ke sungai. Aku melihat ada batu pipi besar di pinggiran. Meski tubuhku telah basah, aku harus tetap melakukannya. Sholatlah, apapun keadaanmu nak. Begitulah ucapan ibu. Hingga di akhir salam, aku mendengar namaku dipanggil. Sebelumnya aku selesaikan zikir dan doa atas hari ini. Aku merasa seolah terjebak di sini. Yumnah. Aku menoleh ke arah suara, tetapi tak ada sosoknya dimanapun di sekitarku. Akhirnya aku bangkit dan berjalan ke arah semak dan bertemu dengan jalan lagi. Sekarang, aku sendirian. Bagaimana dengan Mbak Anggun? Di mana dia? Kakiku tak sengaja tersandung sebuah batu dan membuatku hampir terjatuh. Untung saja aku bisa mengendalikan tubuhku. Jika tidak, kepalaku akan terbentur batu ini. Tunggu, batu ini kan. Aku menatap dengan teliti batu itu. Batu ini adalah batu yang aku duduki tadi saat capek berjalan bersama Mbak Anggun. Mari kita akhiri Yumnah.
Aku tersentak, menoleh ke belakangku. Mbak Rahayu. Ia masih membawa kayu besar di tangannya. Anehnya kayu itu terus ia angkat ke atas, seolah tak berat sama sekali. Padahal dulu tak sengaja saat aku hendak pulang di kunjungan pertama ke rumah Mas Danur, Mbak Anggun dibantu Mas Banyu hanya untuk mengangkat gas kecil. Kini ia sekuat ini. Kenapa kamu masih sholat di saat seperti ini? Apa kamu kira akan membantumu keluar dari sini? Tidak akan. Kamu akan terjebak di sini sampai aku bisa mengakhiri hidupmu. Kayu itu dilayangkan ke arahku. Secepat mungkin aku menghindar hingga kayu malah mengenai batu tadi. Kamu kenapa sih, Mbak? Apa salahku? Pekiku kesal. Aku sudah cukup ketakutan sekarang, sebab hanya sendirian di tempat ini. Gelak tawa jahat terdengar dari mulut wanita itu. Aku ingin menyentuhnya, tetapi kayu besar itu akan mengenai lebih dulu. Salahmu karena mencoba menghalangiku. Salahmu karena sudah menggagalkan korbanku. Lagian, buat apa Danur itu kau selamatkan? Pria itu bahkan sempat menyukaiku. Aku menelan ludah, terdiam mendengar ucapannya. Jadi itukah jawaban kenapa suamiku pernah kesal saat di pelaminan, waktu aku mendorong wanita di depanku ini. Seketika sebagian hatiku terasa nyeri. Dengan tiadanya kamu, aku akan melanjutkan semua rencanaku. Rencana? Apa rencanamu? Tanyaku memberanikan diri lagi. Perlahan wanita itu terus mendekat. Langit semakin menghitam, bahkan hawa dingin makin membuatku kedinginan. Namun, di depannya aku mencoba terlihat biasa saja. Menjadi wanita tercantik, ucapnya. Lalu kembali melayangkan kayu besar itu ke arahku. Aku berbalik dan berlari sekuat mungkin. Kukerahkan semua tenaga untuk kabur darinya sembari berpikir cara apa agar aku bisa menyentuhnya. Aku melihat semak belukar tinggi. Langsung aku masuk ke sana dan menunggu wanita itu datang. Aku menengkurapkan badanku sebelumnya dengan tangan maju. Begitu langkahnya mendekat, ku keluarkan tanganku dan hendak meraih kakinya. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Kulihat ada burung hitam di atas sana. Aku langsung berdiri dan keluar dari sana. Ku ambil kayu besar itu dan hendak melarikan diri. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini, pekik Mbak Rahayu yang terduduk. Tiba-tiba kulihat segerombolan orang dari arah belakang sana. Aku menghela napas. Aku bisa meminta bantuan mereka. Ku hampiri beberapa orang itu, lalu bertanya, "Maaf sebelumnya, saya mau bertanya." Ucapku terpotong ketika tersadar hanya ada tubuh, tetapi tak ada wajahnya. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.